tilawatil Quran. Berilah cahaya rumah kamu, atau berikanlah cahaya di rumah kamu itu dengan memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat sunnah. Ini maknanya bukan sholat wajib nih. Maknanya apa? Sholat sunnah. Hidupin ada subhanahu wa ta'ala. Anak kalau niat orang tuanya, ya Allah, pagi niat orang tua lagi sholat duha, subhanallah. Anak malam bangun orang tua lagi sholat tahajud, masya Allah. Ini kan enggak. Tiap hari anak niat bapak lagi mainin handphone, na'udzubillah. Rata-rata begituan subhanahu wa ta'ala. Maka pantas udah gitu sekarang ini hadirnya dirahmati Allah. Saya ingat betul anak-anak saya tahajud binikmat. Bapak saya dulu kalau ngademin bocah nangis nih, ya saya Rusli itu adik saya, kalau dia ngakuin saya itu ada subhanahu wa ta'ala. Bapak saya tuh kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bocah tuh anteng. Tahajud binikmat. Anak saya tuh kalau lagi nangis begitu, saya bacain itu, saya tutup mulutnya, nggak nangis bisa. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang nggak gitu, simple. Orang tua sekarang itu anak nangis nih, lihat YouTube ya, lihat YouTube ya. Iya apa enggak kira-kira? Iya apa enggak, Pak? Ya Allah ya Rabb. Anak lagi nangis nih, lihat TikTok ya, lihat TikTok ya. Bapaknya pisan yang main TikTok. Ya Allah, sangkai waduh bapak model gitu. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ketika doa itu kita panjatkan, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah diri kami, wa auladana, anak-anak kami, minas salihin wa salihat, dari orang-orang yang baik. Bagaimana mungkin doa itu bisa kita ijabah kalau kitanya nggak usaha? Ada subhanahu wa ta'ala. Kiai saya pernah pesan, apapun yang kita inginkan itu harus punya duit. Pengen punya anak soleh harus punya duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jangan pikirnya duit mulu. Ya gue nggak punya duit, pantas bocah gue pada badar banget. Bukan. Doa kita pertama nih hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Anak ini ketika misalkan kita temukan anak kita kok susah dibilangin, belum tentu anak itu sebetulnya susah, belum tentu. Bisa jadi kitanya yang susah doain. Anak itu bader bukan kurang digebugin, bukan. Anak itu jadi nakal bukan kurang diempos, bukan. Anak itu jadi tengik lagunya bukan kurang kita marahin, bukan. Bisa jadi doa kita selama ini kurang buat anak. Maka tadi guru kita sampaikan, salah satu cara kita doain anak tuh hadir di majelis ilmu. Kali doa kita mah kurang tapi palsu, kali doa kita mah kurang tapi ngerti artinya, kali doa kita mah kurang ijabah. Tapi setidaknya ketika kita hadir di majelis ilmu, guru-guru yang hadir, subhanahu wa ta'ala, mereka doain untuk anak-anaknya, juga mendoakan untuk anak-anaknya para jamaah. Dan subhanallah, ketika doa itu dipanjatkan di majelis taklim, hafathumul malaikah, malaikat ternyata ngumpul bareng di majelis taklim, mereka mengamini doa kita. Saya sering doa kok, tapi anak masih tengik juga lagunya. Saya sering kok doain anak, tapi anak masih bader aja kelakuannya. Bisa jadi uswah yang kita sungguh
hidupkan kurang terhadap anak. Contoh buat anak-anak kita kurang bagus. Subhanahu wa ta'ala. Maka saya kira penting kita menghidupkan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik itu apa? Minimal nih ba'da maghrib sampai isya haram hukumnya TV disetel, handphone dipegang. Pak, siap nggak begini kira-kira? Hah? Ini anaknya jangan nonton, bapaknya. Bapak udah pantas remote dikantongin. Ya Allah ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Minimal itu dah. Ba'da maghrib, ba'da isya, orang karang jarang berani. Tadi saya cerita lagi bapak saya. Bapak saya ini kalau pulang ya dari taklim lihat anaknya berjamaah lagi nonton TV, wallah itu TV dibanting. Emang TV rusak kali. Bener-bener dibanting itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, selama ini kita sebagai orang tua pikiran kita bagaimana anak biar pintar. Ini pikiran kita. Bagaimana anak biar pintar, padahal dari acara khitan, dari acara ketika anak lahir diadzankan di telinga kanannya, diiqomahkan telinga kirinya, kemudian diakikahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, tujuannya bukan untuk pinter. Apa? Adibu, diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didiklah anak kalian bihubbi nabiyikum, untuk cinta terhadap Nabi. Apa berarti hadirin yang dirahmati Allah? Apa yang disyariahkan, yang diperintahkan dengan cara kita ini mendidik anak, mengenalkan agama kepada anak, mengenalkan khitan, mengenalkan akikah, mengenalkan segala macam ibadah, bahkan diperintah muru sibyanakum bisolah. Ketika umur lisabiin 7 tahun diperintah untuk sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah cuman kepengen anak-anak kita kalau pintar mah nomor sekian. Allah kepengen anak-anak kita jadi salihin salihah. Kalau tibang pinter, ya Allah gampang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pinter nyanyi gampang, tinggal dititipin sama biduan. Kalau mau pinter main gitar, ya main aja ke rumah Joko. Dan Subhanahu wa ta'ala. Kalau tibang mau pinter ini pinter itu, simple, gampang minterin bocah mah. Yang paling susah itu bikin anak jadi salihin salihah. Itu tantangannya besar. Duit yang kudu kita punya, doa udah, usaha kita. Apa usaha kita? Hadirin yang dirahmati Allah, pengen anak kita berubah. Hadirin yang dirahmati Allah, rubah dulu diri kita. Maaf, kadang-kadang kita nih pengen anak kita biar ntar dia jadi kiai. Lah bapaknya siapa? Bapaknya begitu, anaknya jadi kiai, romannya jauh. Hadis Subhanahu wa ta'ala. Yang bapaknya kiai, anaknya aja belum tentu jadi kiai. Yang bapaknya bener banget, itu anak belum tentu bener. Hadis Subhanahu wa ta'ala. Maka rubah dulu diri kita, ayo. Berat memang. Yang biasanya di rumah main handphone, hilangin dulu dah. Ini enggak, kita kadang-kadang lebih ketika sampai di rumah enggak ada obrolan sama bini, enggak ada obrolan sama anak, adanya obrolan sama handphone terus. Bukan orang sini, orang sono, orang sini mah enggak ada orang sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang-kurangin dulu itu dah. Sebab bagaimanapun hadirin yang dirahmati Allah, hal yang kita lakukan saat ini sangat merusak moral anak-anak kita. Ya, suka nggak suka, ya TV sekarang udah ditinggalin. Subhanahu wa ta'ala. Handphone anak kita apal bener. Ya, dikit-dikit yang viral anak duluan yang tahu. Apalagi model sekarang. Ya, dikit-dikit tadi katanya mah minta bersanda, pakai bersanda dinyanyi-nyanyiin. Ya Allah ya Rabb, segala hal yang viral itu seringkali anak dulu yang tahu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupkan sholat sunnah kita tuh di rumah. Lalu apa? Quran kita. Maaf, dulu ada kebiasaan orang tua kita dulu nih, ya,
ketika maghrib sampai subhanallah rata-rata kita dengar orang baca Quran, orang gitu. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Waqiah, ada yang baca Al-Mulk, ya, ada yang baca surah ini surah itu. Sering saya sampaikan, orang dulu saking seringnya itu dengar surah Yasin, saking seringnya dengar surah Waqiah, saking sering dengarnya Al-Mulk, orang tua dulu banyak yang hafal surat yang familiar itu. Yasin hafal, nenek-nenek Yasin hafal, Al-Mulk hafal, Waqiah dia hafal, tapi suruh baca Quran nggak bisa. Tapi hebatnya dia hafal tuh, subhanallah. Orang sekarang baca kagak bisa, hafal kagak juga. Parah orang sekarang. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo, sebetulnya ketika kita hadir acara khitan nih ngingetin kita, yang dititipin anak hari ini jangan dipikir sekedar dititipin udah beres urusan, enggak. Tsumalatus alunna yauma idzin anit. Nah, kalau memang anak itu nikmat, maka nanti Allah pertanyakan kenikmatan itu. Dulu anak dididiknya kayak apa. Hadirnya dirahmati Allah. Tapi ada hadis Nabi yang luar biasa, orang yang nyenengin anak nih, orang yang membahagiakan anak, maka buat orang tua disediakan satu tempat namanya Darul Qur'ah, tempat di mana Allah suguhkan tempat itu, Allah sediakan tempat di surga itu khusus buat orang-orang yang nyenengin anak. Awas, kalau tibang nyenengin yang dimaksud urusan dunia mah kecil urusan. Tadi tibang dikasih handphone gue seneng, yang dimaksud bukan hanya senang sesaat, tapi dia menyenangkan ila akhiril hayahnya, sampai menjelang kematian kita terus tuh anak nyenengin kita. Itu orang-orang yang sanggup, orang tua yang sanggup bikin anak nyenengin orang tuanya, Allah sediakan surga yang disebut surga kesenangan buat orang tua nih. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ini ikhtiar Mas Joko lah, ya. Khitan ini kan bagian dari perintah, ya, berikhtiar supaya anak-anaknya ini dikenalkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan labib ini bisa cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang di khitan besok ya, besok jam pagi ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh ya. Dan anak-anak kita, hakikatnya kita doain anak orang itu ya, kita juga doain anak kita balik kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan anak-anak kita juga salihin salihah, yang lagi pada mondok biar pada betah mondoknya ya. Apalagi ini kakaknya lagi pulang apa? Nggak pulang ya, karena tibang niat titit pakai pulang amat ya. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, karena itu kita doain buat semuanya anak-anak kita yang lagi pada mondok biar betah mondoknya, biar pulang dapat ilmu manfaat barokah. Dan yang paling penting, Allah jadikan anak-anak kita yang di pondok, yang di sekolahin semuanya jadi salihin salihat. Ala hadihi al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi, kita khususkan buat kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk kita, keistiqomahan untuk senantiasa mampu mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan Allah, apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diajarkan para ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita, dan terkhusus buat Mas Joko dan keluarga besarnya, mudah-mudahan hajatnya diijabah oleh Allah. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lahum. Nanti doa bisa dilanjut sama guru-guru kita yang lain. Dari saya mohon maaf. Hadallahu wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.